Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fikri Daus. Kita melanjutkan pembahasan mengenai Advanced Database menggunakan Oracle dengan dosen pembimbing Pak Rengga Semara Eskom OCA. Oke, kita sudah masuk ke praktikum terakhir, praktikum 16. Adik kita di sini tinggal mereview materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari di pembahasan kali ini. Jadi pertama PLSQL. PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. DLSQL engine akan memecah perintah blok PLSQL menjadi PLSQL yang dikerjakan oleh procedural statement eksekutor dari PLSQL engine dan SQL dikerjakan oleh SQL statement eksekutor dari Oracle Server. Adapun keuntungan dari penggunaan PLSQL sendiri, yang pertama integrasi, yaitu memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk prosedur. Yang kedua, peningkatan kinerja, yaitu penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan traffic jaringan. Dan keuntungan yang ketiga, modular. Jadi bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Kemudian portable, artinya sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server atau program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server yang lain, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Dapat mendeklarasikan variabel, yang mana dapat berupa variabel, konstan, kursor, dan exception. Sehingga penggunaan variabel antivirus sangat memudahkan dalam membuat sebuah perintah. Misalkan membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Oke, keuntungan lainnya adalah dapat menggunakan struktur kontrol, misalkan loop, for, while. Dapat juga menangani error, dan error itu bisa dibangkitkan oleh Oracle Server dan bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Pemanggilan PLSQL, pertama bisa langsung dari SQL Plus, dari aplikasi juga bisa, dari PLSQL lainnya pun juga bisa. Dan untuk declare variabel, pertama struktur PLSQL sendiri, declare, variable, cursor, user defined, exception. Kemudian setelah begin itu berisi nanti ada SQL-nya plus PLSQL. Dan yang ketiga exception, n. Kemudian dan format deklarasi variabel, pengenalan konstan, tipe not null, default nilai, tipe dapat menggunakan atribut percent type, yang mana dari percent type sendiri itu mengambil dari type yang kita copy atau kita tiru. Untuk aturan sendiri dalam memerintah PLSQL, pertama dapat ditulis dalam bentuk baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Boleh di enter, dapat berupa insert block, karakter, dan literal diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah blok diakhiri dengan titik koma, komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda. Perintah nilai menggunakan T2 sama dengan makna sama dengan, dapat menggunakan bin variabel, tanda garis miring, berarti run. Oke, contoh PLSQL. Variabel CC number declare, number, B number, begin, A sama dengan 10, B sama dengan 20,5, dengan CC A plus B, N, dan print C. Oke, ini contohnya. Dan diakhiri dengan slash, menunjukkan itu ingin di run. Dan ketika ingin menjalankan DBMS output line, jangan lupa menyertakan set server output on, harus di on-kan terlebih dahulu. Berhubungan dengan Oracle Server, mengambil data bisa menggunakan select, harus tambahin klausa into. Select column itu variable from tabel from kondisi harus menghasilkan satu baris data, dapat menggunakan SQL cursor. Dan kedua, manipulasi data. Manipulasi data semua DML transaksi dapat digunakan insert, update, delete, commit, rollback. Set server output on, declare, jumlah, number, begin,
select count into jumlah from tab dpm substitute line jumlah tabel sama dengan jumlah dan n slash server output on declare gaji number. Oke, ini contoh juga dari kita menggunakan select. Contoh DML dalam PLSQL. Declare gaji number begin select sal into gaji from. Ini contohnya ketika menggunakan DML. Ini sama sih. Jadi jangan lupa into. Kemudian penulisan struktur kontrol. Pernyataan if then and if then else and if. Dan ketika menggunakan struktur kontrol if diakhiri dengan and if. Pernyataan case selector when else hasil and. Contoh if dalam PLSQL. Oke. Tadi yang digunakan adalah ini. If, else if, else if, else if, else if, dan diakhiri dengan and if. Kurang lebih penggunaannya sama seperti ketika menggunakan program yang lain. Oke, kemudian control loop. Loop sederhana. Loop pernyataan exit ketika kondisi, kemudian end loop, for loop, for var in reverse, awal akhir loop, pernyataan end loop, while kondisi loop, pernyataan end loop, dan lain sebagainya. Contoh for loop, set server output on, declare and number, begin for and in 1 sampai 10 misalkan kita loop tadi sama. Ketika menggunakan loop jangan lupa diakhiri dengan end loop. Ketika menggunakan tipe data record, oke, data record sendiri merupakan atau bisa digunakan atribut table, kolom, percent type atau tabel row type. Contoh type R pegawai is record, nama varchar, name gaji pegawai, dan sebagainya. Contoh type data record, set server output on. Oke, ini contohnya. Oke, sekarang sudah ada dua jenis. Yang pertama implisit, artinya digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL, dan eksplisit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit, setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor. Implisit selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML, dan select eksplisit dibuat oleh programmer. Penggunaannya sendiri ada declare, open fetch, repeat fetch while not empty, declare kursor nama is, perintah select. Membuka open nama, membaca fetch nama into list variable, nama record, menutup close nama.
Oke, menangani kesalahan atau exception akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user, dan kita bisa menggunakan REST application error. Jika muncul exception, kita tangani, program akan dihentikan. Exception when exception, pertanyaannya apa, kemudian when, contoh ekspresi yang digunakan, cursor already open, program error, invalid, cursor invalid number. Contoh penanganan kesalahan. Oke, jadi di sini yang sering digunakan adalah REST application error. Kemudian kita sebutkan codingnya, dan diharapkan ketika menggunakan kode di atas 20.000, karena di bawah 20.000 sudah digunakan sama Oracle itu sendiri. Oke, contohnya seperti itu. Subprogram, nama dari blok PSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Dapat dua jenis, sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PSQL yang standar, modul dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan, dikembangkan mudah oleh dalam perawatan. Buat prosedur, create or replace prosedur nama, list parameter, is as, begin, program PLSQL, exception, program PLSQL, end. Contoh prosedur, create or replace prosedur jumlah S, number. Oke, ini contoh menggunakan prosedur. Kemudian membuat fungsi, contoh fungsi itu sendiri. Oke, kita masuk ke latihan soal. Oke, untuk soal di nomor 6 kita menggunakan pertama login sebagai Scott. Password 3. Buat program yang menampilkan report laporan data sebagai berikut: nama pekerjaan analis 78 Scott, nama pekerjaan Clark, nama pekerjaan manager Jones, Blake. Oke, codingnya seperti ini. Oke, Smith, Adams, James, Miller. Ketika jobnya adalah Clark. Oke, yang kita ganti menjadi analis. Oke. Sekarang bisa copy analis. Tidak ada ternyata. Oke. Manager, coba manager. Ternyata nggak ada juga. Like. Oke, bisa. Kalau kita ganti menjadi sales, tapi ternyata ada kesalahan ya. Di sales itu tidak bisa. Yang bisa hanyalah
Oke, kita masuk soal yang kedua. Buat program untuk menampilkan data pegawai yang menjadi bawaan orang yang bernama King. Menggunakan kursor dan basic loop, menggunakan kursor dan while loop, menggunakan kursor dan for loop. Oke. Untuk soal nomor 2 ini kita nggak akan pisah. Kita jadikan satu. Tapi nanti kita akan menjelaskan yang mana menggunakan A, yang mana B dan C. Oke, kita jalankan. Oke ya, dapat lihat di sini. Oke, yang pertama kursor dan basic loop. Oke, kita open terlebih dahulu dan close untuk memisahkan antara setiap program yang kita gunakan. Jadi ini menggunakan basic loop dasar. Fetch bagian bawah kur untuk tag bawaan rekaman. Exit ketika when tidak ditemukan. Jadi ketika tidak ditemukan dia langsung keluar. Kemudian gunakan while loop. While loop itu nanti kondisinya ketika jika sama dengan ini maka akan dijalankan loopnya seperti ini. Kemudian nanti ketiga adalah for loop. For loop dari for nama kursornya apa, ditaruh di mana, kemudian di loop. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Soal yang ketiga, buat program untuk menemukan nama pegawai, nama departemen, tempat kerja pegawai, grade dari gaji pegawai, dan gambar bintang setiap kelipatan 1000 dari gaji pegawai untuk pegawai bernama Adams. Oke, kita jawab ya. Soalnya jawabannya seperti ini. Oke, berhasil keluar. Jadi select enam, depno, sal, vnem, vdepno, vgaji, mp, where enam sama dengan Adams, dan count vgaji sama dengan 1000, maka hasilnya seperti ini. Ini for loop dan ditampilkan menggunakan DBMS output line. Oke. Jadi sudah 3 soal kita jawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.